Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Kesiapan bukan tentang menunggu badai berlalu, tapi bagaimana kita bisa belajar menari di tengah badai. Mahatma Gandhi. Pernyataan dari Mahatma Gandhi ini sangat berkaitan dengan tema Berando TVRI Bengkulu edisi hari ini, yaitu menghadapi musim pancaroba. Bersama saya tentunya Pusu Siregar yang akan memandu Berando kali ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Sudah hadir juga pemirsa kedua narasumber di tengah-tengah kita. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Pak Klaus Damanik selaku Kepala BMKG Bengkulu. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Apa kabarnya Bapak? Kabar baik. Kabar baik ya Pak. Siap untuk memberikan edukasi ya Pak untuk pemirsa di rumah, khususnya masyarakat di Provinsi Bengkulu nih Pak. Betul. Ya, siap. Yang kedua saya perkenalkan juga pemirsa ada Pak Herwan Antoni selaku Kepala BPBD Provinsi Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Kita bertemu lagi nih Pak. Kemarin masih di kesehatan ya Pak ya? Masih. Nah, sekarang kami juga mengucapkan selamat berarti Pak di amanah barunya nih Pak. Ya, terima kasih. Selaku Kepala BPBD Provinsi Bengkulu. Baik, berkaitan dengan tema kita, saya ingin ke Pak Klaus terlebih dahulu. Ini kan musim pancaroba nih Pak. Ini apa sering juga didengar oleh masyarakat, tapi sebenarnya maknanya ini apa sebenarnya pancaroba ini Pak? Apakah ini sesuai dengan kondisi sekarang ini kan? Siang-siang panas sekali, tiba-tiba sore hujan. Seperti apa Pak? Ya, jadi pancaroba itu sebetulnya istilah yang umum ya. Jadi yang pertama mungkin kita mau sampaikan bahwasanya untuk kita di Indonesia kan hanya mengenal 2 musim ya. Musim hujan dan musim kemarau. Seperti itu. Jadi peralihan antara musim hujan dan musim kemarau itu dia sering kita sebut pancaroba di sana, dan biasanya ada beberapa hal kejadian cuaca ekstrim di sana. Nah, kemudian berikutnya sesuai dengan tipe iklim kita Provinsi Bengkulu, kita mengenal namanya tipe iklim ekuatorial, sehingga terkesan sepanjang tahun itu tidak ada batas antara musim hujan dan musim kemaraunya. Nah, tetapi kita akan update info iklim baik cuaca itu per 10 harian. Kemudian kita juga menerbitkan perakiraan dini cuaca ekstrim dan iklim ekstrim per dasarian, per 10 harian maksudnya. Nah, kemudian dari tipe ekuatorial itu terkesan seakan-akan kita Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini memiliki 2 kali puncak musim hujan, demikian juga kemarau seperti itu. Jadi itu biasanya kalau hujan seperti sekarang ini ya, kebetulan beberapa bulan yang lalu, mulai dari April tahun yang lalu kita dilanda fenomena El Nino ya. Artinya itu kita kering, bahkan sampai akhir tahun kita masih mengalami hujan yang sedikit, tetapi Januari kesininya sudah mulai ada tanda-tanda karena memang diprediksi dari awal itu fenomena La Nina akan mengarah ke normal hingga di bulan April. Nah, ini kita juga sudah memasuki masa awal musim hujan. Nah, kemudian mungkin nanti puncak hujannya itu ada di akhir Maret sampai dengan bulan April. Seperti itu. Oke, saya coba garis bawahi tadi Pak, ekuatorial. Seperti tidak ada pembatas antara musim panas dan musim kemarau dan musim hujan ini. Di Bengkulu seperti itu kondisinya ya Pak. Artinya sebenarnya bukan peralihan antara musim hujan dan musim kemarau artinya di Bengkulu ini saat ini. Jadi seperti ini Pak. Jadi kita kan melakukan perakiraan itu dengan data yang ada. Data yang kita punya itu setelah kita analisis, karena memang untuk Indonesia termasuk Bengkulu itu dibagi beberapa daerah wilayah zona musim. Kita bahasa klimatologisnya itu ZOM, ya, daerah zona musim itu. Nah, untuk Provinsi Bengkulu
itu hampir tidak kelihatan batas antara kemarau dan hujan. Kalaupun ada itu biasanya tidak begitu lama. Seperti nanti kita prediksi juga awal musim kemarau kita jatuh di bulan Juni juga paling 3 dasarian ke depan ataupun hanya sebulan seperti itu. Jadi tergantung dari fenomena yang dominan. Kalau tahun lalu itu kan seperti El Nino itu kita dominan kering sepanjang tahun ya. Iya. Jadi seperti itu. Nah, kebalikannya jika nanti La Nina maka dia akan basah sepanjang ini. Jadi kita berharap dengan masa-masa pancaroba yang sekarang itu supaya ya kita lebih waspadalah terhadap kejadian ekstrim. Seperti beberapa hari yang lalu hujan sore, kebetulan petirnya juga lumayan besar ya. Jadi memang saat-saat pancaroba itu yang ekstrim itu hujan deras disertai angin sama petir itu. Petir itu yang harus diwaspadai ya, Pak. itu. Oke, saya ingin ke Pak Heron Antoni ini, Pak. Ini kan biasanya kalau di Bengkulu ini kan cukup rawan sekali, khususnya di beberapa daerah, khususnya di kota juga termasuk ketika musim kemarau kita kekeringan, Pak. Ketika musim hujan kita banjir di mana-mana, titiknya pun banyak. Nah, ini seperti apa nih, Pak, menghadapi situasi seperti ini? Ya tentu dengan kondisi cuaca ya yang disampaikan tadi, ya tentu kita selalu mempersiapkan ya bagaimana upaya kita misalnya dengan kondisi kemarau yang panjang, kemudian curah hujan yang tinggi, resikonya pasti ada ya terhadap kebencanaan salah satunya ya. Salah satu misalnya dengan curah hujan yang tinggi ini ya di Bengkulu itu ada beberapa kabupaten ya termasuk kota itu kan potensi rawan untuk terjadi banjir. Oleh karena itu ya kita dari bencana selalu siaga, edukasi kepada masyarakat ya bagaimana upaya kita untuk mewaspadai kemungkinan kejadian-kejadian ini. Ya, tujuan kita adalah bagaimana mengurangi resiko, terutama resiko terhadap kemanusiaannya. Artinya terhadap manusia atau masyarakat kita jangan sampai terjadi korban misalnya. Ya, kemudian bagaimana masyarakat kita terhindar dari bahaya-bahaya ya baik itu akibat dari bencana termasuk nanti akibat-akibat lain ya kesehatan dan sebagainya. Nah, ini yang kita harapkan ya masyarakat kita edukasi masyarakat kita karena Bengkulu tadi ini potensinya selalu terjadi ya di Bengkulu ini siklus-siklus seperti ini ya akan terulang-ulang ya berulang-ulang. Kita pernah kejadian tahun 2018 ya 18 atau 2019 dengan banjir besar yang terjadi ya sehingga timbul korban yang begitu banyak ya, sampai 28 orang. Akses tertutup ya, juga kemana-mana akses tertutup ya, di mana-mana ya termasuk nanti dampaknya semuanya kan aliran sungai ini kan ke kota Bengkulu ini. Ya sehingga kalau nanti kejadian seperti itu ya pasti akan banjir di kota Bengkulu beberapa titik yang tentu rawan terhadap bencana banjir tersebut. Oke, ini yang saya cukup penasaran nih, Pak. Jadi kan beberapa waktu lalu ini di beberapa daerah saya lihat ada termasuk di Sumatera ini kan banjir di mana-mana. Kita yang biasanya di Bengkulu ini tahunan itu banjir, tahun ini syukurnya tidak banyak titik yang terkena banjir, bahkan bisa dikatakan nihil. Ya. Banjir itu seperti apa itu, Pak? Ya, kita selalu ini ya artinya ada upaya pemerintah ya masyarakat bagaimana di hulunya ditingkatkan penghijauannya misalnya kan. Itu adalah salah satu upaya kita bagaimana antisipasi mengurangi terhadap banjir yang sering kali terjadi. Ya termasuk mungkin ya bagaimana upaya kita ya membangun misalnya rekayasa pembangunan dan sebagainya yang terutama di aliran-aliran sungai dan sebagainya itu kan ya di manage dengan baik ya yang berpotensi menimbulkan persoalan ya termasuk banjir ya hanyut dan sebagainya itu tentu itu yang perlu diwaspadai. Alhamdulillah ya dengan ya kondisi seperti ini kan ini ya kita itu ya kalau kejadian itu ya harapan kita tidak terulang lagi, tidak kejadiannya tidak terulang lagi. Oleh karena itulah ya harus ada upaya ya upaya pencegahan di hulunya misalnya kan. Karena tadi bahwa kebanjir di Bengkulu ini salah satu kalau yang hujan lebat intensitas tinggi
hanya terjadi di Bengkulu ya paling banjir-banjir daerah pemukiman. Tapi kalau banjirnya, kalau hujan lebat intensitas tinggi di daerah-daerah hulu, ya seperti Rejang Lebong, ya kemudian Kepayang, itu kan nanti akan berakibat ya terhadap meluapnya sungai-sungai yang ada di wilayah yang nanti muaranya juga sampai ke Kota Bengkulu. Artinya mitigasi tetap harus dilakukan agar kehidupan masyarakat luas menjadi lebih baik. Kita akan jeda terlebih dahulu, Bapak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.